Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan. Kami ingin memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau akan pimpin ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Pada saat pagi hari yang indah ini, kita boleh merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kita ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan yang akan melawat kita, Tuhan yang akan melawat bangsa ini, Tuhan yang akan melawat Indonesia. Biarlah kita mempersatu hati pada saat pagi hari ini, kita menaikkan pujian kita. Amin Yesus. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Tuhan, selamatkan negeriku.
Mari sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kemurahan dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami harus berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami tahu kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami akan memberkati kami dengan luar biasa. Karena itu berfirman Engkau pada pagi hari ini, urapi hamba-Mu, urapi seluruh keluarga-keluarga yang sedang beribadah secara serentak pada hari ini, pagi hari ini. Kiranya urapan Roh-Mu yang kudus turun atas kami, sehingga kami boleh percaya mendalami firman-Mu, dan makin hari pengenalan kami akan Engkau makin lebih jelas Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita kembali beribadah sekalipun masih di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita yang terus berapi-api, karena Roh Kudus menyertai kita dan membakar hati kita dengan semangat yang senantiasa baru. Kita membuka di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat, yang mengatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Pagi hari ini kita akan mengambil tema mencari yang kekal. Saudara-saudara, tema hari ini adalah mencari yang kekal. Karena ada dua alasan yang mendasar dari firman Allah. Yang pertama, saudara-saudara, karena jalan kepada kehidupan kekal itu telah ditutup, dijaga oleh kerub yang memakai pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-24. Sehingga manusia yang sudah jatuh dalam dosa diusir oleh Allah. Tetapi saudara-saudara, jalan itu telah dibuka oleh Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hal yang kedua yang mendasari kita harus mencari yang kekal adalah, di dunia ini hanya ada dua hal. Saudara-saudara, ada lahir, ada meninggal. Ada menanam, ada mencabut, ada waktu membangun, ada waktu merombak, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu memeluk, dan ada waktu berpisah. Ada waktu untung, ada waktu rugi, bahkan ada waktu menyimpan dan waktu membuang. Kemudian juga ada waktu kita berdiam diri, tetapi ada waktu kita harus bicara. Bahkan ada waktu yang fana dan ada waktu yang kekal. Kata Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, pagi hari ini dalam tema kita Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4, Rasul Paulus mengajar, menuntun kepada saudara dan saya prinsip hidup yang benar sebagai pengikut Kristus. Prinsip itu ada dalam ayat-ayat tema yang kita sudah baca bersama-sama. Saudara-saudara, orang-orang Kolose harus memahami bahwa hidup itu adalah pilihan. Hari ini kita juga hidup itu pilihan. Saudara-saudara, kita percaya Tuhan, tetapi kita juga punya hikmat. Saudara-saudara, dan kita beribadah di rumah kita masing-masing, supaya kita juga menjadi berkat buat bangsa dan negara kita. Ada yang memilih hidup hanya terfokus kepada hari ini saja, hidup yang sifatnya sementara, saudara-saudara. Tetapi juga ada orang yang memiliki fokus
di dunia ini yang sekarang ini, tetapi juga terfokus kepada dunia yang akan datang. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena jalan kepada yang kekal sudah dibuka oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka Rasul Paulus pagi hari ini menuntun saudara dan saya juga supaya kita memilih yang kekal itu. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, maka ada dua cara yang Paulus tunjukkan untuk kita kerjakan juga. Yang pertama, saudara-saudara, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudara, harus dipahami Paulus tidak anti untuk kehidupan di bumi. Yesus juga tidak anti untuk kehidupan di bumi. Tetapi saudara-saudara, kita harus tahu bahwa hidup di dalam dunia ini sifatnya sementara. Nah, saudara-saudara, setiap orang yang diciptakan oleh Allah dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, dikatakan di sana dengan kehendak bebas diciptakan oleh Allah. Saudara-saudara, yang dilengkapi juga dengan pikiran dan kemauan. Nah, saudara-saudara, setiap orang pasti berpikir untuk memiliki hidup yang lebih baik, yaitu bagaimana hidup itu sehat, bagaimana hidup itu kaya, bagaimana hidup itu bisa terhormat, bagaimana hidup itu terkenal, hebat, bahkan saudara-saudara, sukses dan sebagainya. Bahkan kalau boleh, saudara-saudara, bagaimana hidup itu tidak mengalami kematian. Ini kalau bisa. Nah, semua orang ingin seperti itu, saudara-saudara. Dan pemikiran yang semacam itu adalah baik. Karena orang yang sukses secara umum, saudara-saudara, memiliki prinsip hidup hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, dan hidup hari esok harus lebih baik daripada hidup hari ini. Nah, inilah saudara-saudara yang menjadi prinsip secara umum. Karena itu kita diajarkan pada pagi hari ini agar kita bisa menggunakan pikiran kita untuk memikirkan perkara yang di atas. Saudara-saudara, kenapa? Karena iman gereja mengajarkan prinsip bahwa setiap orang yang percaya Yesus dan menerima Yesus dalam hidupnya, maka ia telah mati. Artinya, saudara-saudara, dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Dia sudah dikuduskan oleh Yesus. Dia sudah dibenarkan oleh Yesus. Dan dia dilayakkan oleh Yesus dalam menghampiri Allah Sang Pencipta. Nah, saudara-saudara, sehingga hidupnya tersembunyi, kata firman Tuhan pagi hari ini, bersama dengan Kristus. Artinya hidup orang-orang yang percaya Yesus itu tidak sendiri, tetapi disertai oleh Yesus. Hal ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa manusia secara umum memang berbeda dengan dirinya, yaitu diri Yesus Kristus. Mari kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-8. Saudara-saudara, kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-8. Dalam ayat yang ke-23, 24. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab itu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 23 dan 24 ada dua hal. Yang pertama, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Inilah yang membedakan kualitas hidup manusia secara umum dengan pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya aku. Tetapi jikalau kamu percaya kepadaku, kalau ini mau diperjelas, maka kamu akan memiliki hidup yang kekal.
Saudara-saudara, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 sampai dengan dan ayat yang ke-38 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara, lapar dan haus adalah bagian dari hidup manusia. Tetapi saudara-saudara, makanan dan minuman akan tetap membawa manusia kepada kematian. Karena itu dalam Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia itu tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, ayat 38 dikatakan, "Sebab aku telah turun dari surga." Nah, itulah saudara-saudara yang harus kita pikirkan, kata Paulus kepada orang-orang jemaat di Kolose. Bukan saja memikirkan perkara-perkara di bumi, tetapi juga memikirkan perkara-perkara yang di atas tentang Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, dari ayat-ayat tema kita, mencari yang kekal, saudara-saudara, Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, dalam hidup ini gereja tidak boleh hanya memikirkan hal-hal yang baik saja, tetapi setelah berpikir yang baik, maka gereja harus berusaha mencari untuk mewujudkan apa yang kita sudah pikirkan. Saudara-saudara, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang mau percaya Yesus Kristus dan menerima Yesus dalam hidupnya, maka setelah mengalami kematian tubuh jasmani di akhir zaman, atau secara umum dalam bahasa sehari-hari dunia ini kiamat, saudara-saudara, akan dibangkitkan oleh Yesus untuk menerima kehidupan yang kekal, sehingga tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-11, saudara-saudara, ayat yang ke-24 sampai 26. Kata Marta kepada Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara-saudara, ini disampaikan oleh Yesus ketika Lazarus sudah mati dan Yesus baru datang. Saudara-saudara, Marta tahu bahwa dia akan dibangkitkan di akhir zaman. Tetapi saudara-saudara, Yesus kemudian berkata bahwa orang yang percaya Yesus itu, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mengalami kematian. Saudara-saudara, nah karena itu saudara-saudara, jemaat di Kolose dan kita hari ini yang hidup pada zaman sekarang ini dituntun pagi ini, dibimbing dan diarahkan untuk berpikir tentang Kristus dan mencari Kristus. Hal ini sangat penting, saudara-saudara. Mengapa? Saudara-saudara, karena Yesus Kristus akan menyatakan dirinya kelak dalam kemuliaannya. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang keempat tadi dikatakan, dan akan menjemput gerejanya, tubuhnya yang esa, yang yang kudus, saudara-saudara. Seperti yang Yesus jelaskan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yesus menjelaskan begini, "Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Hal yang kedua, Yesus telah menyediakan tempat yang kekal. Saudara-saudara, hidup kita ini sementara. Alkitab menjelaskan bagian yang lain bahwa hidup ini sebagai musafir. Dan kemah kehidupan kita, tubuh kita sekali waktu akan dibongkar oleh Allah yang memiliki kehidupan ini. Itu sebabnya tidak ada orang yang bisa mempertahankan hidupnya. Sekalipun dia kaya, dia pangkat, dia terhormat, dia terkenal, saudara-saudara, dia sukses dalam hidupnya, semua orang mengalami kematian. Ini yang paling ditakuti, saudara-saudara. Sehingga hari-hari ini, saudara-saudara, bukan saja tiap-tiap orang, tetapi ini sudah mendunia, saudara-saudara. Tetapi jangan takut, dunia dan isinya, laut dan isinya, langit dan isinya adalah milik Allah dan Allah yang menciptakan. Itu sebabnya kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, supaya kita menjadi berkat. Bukan saja kita mencari yang kekal, tetapi kita juga, saudara-saudara, harus punya hikmat bagaimana kita hidup, saudara-saudara, menggunakan akal sehat kita, saudara-saudara, dan kita telah mengikuti itu. Itu sebabnya kita berdiam diri di rumah dan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, supaya kita juga menjadi berkat, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita, hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya kepala gereja. Karena saudara-saudara, tempat yang kekal itu sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, hal yang ketiga dari Yohanes pasal 14 ayat 1-3 adalah Yesus akan datang kembali menjemput orang-orang yang percaya dan membawa kita ke tempatnya di surga. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang turun dari surga dan kembali ke surga. Nah, Yesus, saudara-saudara, dia pernah dilahirkan dari seorang perawan Maria karena dari benih ilahi, saudara-saudara. Dan dia dilahirkan dan kemudian dia dibesarkan seperti manusia umumnya, tetapi saudara-saudara kemudian dia melayani umatnya, memberikan, menyampaikan rahasia-rahasia kehidupan ini, supaya kita hidup di dunia ini dengan penuh tanggung jawab, tetapi juga saudara-saudara kita bisa mencari yang kekal dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, karena itu mari hari-hari ini saya mengajak saudara dan saya tetap menjalani hidup ini, hidup sekarang ini, saudara-saudara, dengan tetap bertanggung jawab dan tetap tenang. Alkitab mengatakan bagian yang lain bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya mengajak saudara-saudara untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga, saudara-saudara. Tapi tambahkan fokus hidup kita sehari-hari untuk tetap terus mencari hidup yang kekal di dalam Yesus. Karena semua hidup yang sekarang ini bersifat sementara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Kita akan menaikkan satu pujian, buatlah jalanmu dalam saya. Buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjunan ku tanah liat. Amin. Biar kau
seturut maumu. Ku tunggu diam di kakimu. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Buatlah jalanmu, amin, dalam saya. Tuhan penjunanku tanah liat, ku tanah liat, biar kau kerjakan, biar kau kerjakan seturut maumu. Ku tunggu diam di kakimu, ku tunggu diam di kakimu. Mengucap syukurlah kepada Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus, Allah Sang Pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Bersyukurlah kalau hari ini, pagi ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diberkati oleh firman-Mu yang mengajarkan kami supaya di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, kami Tuhan tetap mencari yang kekal di dalam Engkau. Ajari kami memikirkan tentang Engkau dalam kehidupan kami, mencari Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kehidupan kami setelah mengalami kematian tubuh jasmani kami memiliki kehidupan yang kekal bersama Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau telah sampaikan pagi hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang melihat, saudara-saudara kami yang mendengar, saudara-saudara kami yang melakukan kebenaran firman-Mu melalui ibadah online pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan ajari kami seperti Engkau mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tetap fokuskan hidupmu kepada Yesus yang menjamin kehidupan kekal kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara, diberkatilah kehidupanmu dengan sempurna. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluar masuk pintu rumahmu masing-masing, karena Tuhanlah yang membuat kita kaya dengan berkat-berkat-Nya. Karena itu mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan kasih dari Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus,
persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali selama-lamanya. Amin. Bapa